طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah jamaah salat maghrib, silaturahim dan tolakul ilmi Masjid As-Solihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang ada di dalam Al-Hadis. Insyaallah selama kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya, dijamin aman dan bahagia serta sukses dan selamat baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita pada malam ini adalah ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Ketika ruh sudah naik ke kerongkongan. Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 35. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan atau sudah naik ke kerongkongan, sejatinya merupakan puncak sakratul maut. Jadi umumnya ruh itu dicabut dari atas, menjalar ke mata kaki, ke lutut, ke perut, ke dada, kemudian ke kerongkongan. Nah, pada saat sampai di kerongkongan itulah puncak sakratul maut. Nanti dijelaskan ya. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla idza balagatit taraqi. Tidak. Ya. Ini ungkapan pengingkaran atas keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru, keyakinan yang batil, bahwa kalau manusia sudah mati dan tinggal tulang belulang, Allah tidak akan pernah mengumpulkannya. Dalam waktu yang sama, ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang yang punya keyakinan bahwa hari kiamat itu bullshit. Tidak ada yang namanya kehancuran alam semesta. Tidak ada yang namanya kebangkitan dari alam kubur. Tidak ada yang namanya alam mahsyar. Tidak ada yang namanya hisab dan tidak ada yang namanya pembalasan.
Tidak ada yang namanya surga dan neraka. Itu hanya dongeng tempo dulu. Ya. Idza balagatit taraqi, ya, apabila ruh atau nyawa telah sampai ke kerongkongan. At-taraqi itu artinya naik, ya. Jadi ruh itu ketika dicabut naik dari bawah ke atas, ya. Jadi haqqan idza wasalatir ruh ila ali, ya, as-sadri, ya. Jadi sungguh apabila ruh telah sampai ke bagian atas dada, ya. Jadi di atas dada itu ada yang namanya kerongkongan, ya. Wa qala ba'du, ya, al-hadirin di ba'din, ya. Orang-orang yang menyaksikan prosesi sakratul maut itu, ya, berkata, ya, kepada temannya, ya, berkata kepada orang-orang yang sama hadir, ya, di tempat sakratul maut itu. Apa katanya? Ya. Hal min rakin yarkihi wa yashfihi mimma huwa fihi. Ya. Apakah ada orang yang bisa meruqyah dan menyembuhkannya dari apa yang ia alami? Ya. Padahal ruqyah itu pengobatan spiritual tingkat tinggi, ya. Jadi ada obat farmasi atau kimia, ya. Ada obat tradisional seperti jamu, ada obat herbal seperti, ya, yang namanya habatus sauda. Tapi ada obat yang namanya obat spiritual yang namanya ruqyah. Ya. Jadi jangankan obat farmasi, jangankan obat tradisional, jangankan obat herbal, ya, obat spiritual pun tidak akan mampu mengobati, ya, dan menyembuhkan, ya, sakit yang namanya sakratul maut, ya. Kemudian dalam waktu yang sama, wa aikona al muhtadar analladzi nazala bihi wa, ya, firaqud dunya. Pada saat sakratul maut, orang yang didatangi kematian itu, ya, dia melihat dengan jelas, ya, dan kemudian menyadari bahwa itulah saat di mana dirinya berpisah dari dunia, ya. Jadi firaq itu cerai. Orang yang sakratul maut itu, ya, sejatinya sedang diceraikan, sedang dipisahkan dari yang namanya dunia. Makanya disebut meninggal dunia. Sedang dipisahkan, ya, ruhnya dari jasadnya, ya. Ruhnya, ya, diturunkan ke bawah ke liang lahat, ya, apa jasadnya, sementara ruhnya dinaikkan, ya, ke langit, ya. Dibawa oleh malaikat penjemput ruh, ya. Kalau ruhnya orang yang beriman, malaikat yang menjemputnya itu membawa kain putih bersih, lengkap dengan wewangian dari sorga, ya. Sedangkan orang yang tidak beriman, ya, orang yang mengingkari kebenaran, ya, itu akan dijemput oleh malaikat dengan kain kapan yang jelek, ya, yang berbau busuk, ya. Jadi ternyata bukan hanya jasad saja, ya, ruh juga dikafani, ya. Perlu kafan ketika selesai dicabut oleh malakul maut, dijemput langsung dikafani, ya, dibawa naik ke atas. Tapi waktunya sangat cepat sekali, ya. Sampai kemudian ketika orang menguburkan, 7 langkah mengantarkan jenazahnya ke kuburan, ya, kemudian meninggalkannya 7 langkah itu ruhnya sudah dimasukkan ke dalam jasadnya, ya. Cepat banget itu, ya. Malaikat terbang, ya. Malaikat penjemput nyawa membawa terbang ruh orang yang baru dicabut oleh malakul maut, ya. Dan orang yang beriman, ya, ketika dijemput oleh malakul maut,
itu malaikat wajahnya putih berseri, cahayanya bersinar laksana matahari. Sedangkan malakul mautnya menghiburnya dengan lemah lembut, sehingga benar-benar keadaan jiwanya waktu itu dalam keadaan tenang itu. Beda dengan yang kafir. Malaikat yang menjemputnya itu wajahnya itu hitam, menakutkan, menyeramkan. Demikian pula malakul maut ketika mencabut nyawanya itu dipanggil atau memanggil orang yang sakarat itu dengan an-nafsul khabithah. Ayat Tuhan nafsul khabithah, wahai pemilik jiwa yang jahat, jiwa yang jelek, jiwa yang buruk, kan gitu ya. Sehingga tambah takut, tambah panik gitu. Kemudian yang selanjutnya di muayyanati malaikatal maut. Karena waktu itu orang yang sedang sakratul maut melihat dengan jelas malakul maut. Jadi itu di dalam surat apa? Al-Waqiah ya. Jadi kalau ruh itu sudah sampai di tenggorokan, waktu itu orang yang sakratul maut itu akan melihat. Bahkan posisi Allah dengan orang yang sedang sakratul maut itu aqrabu ilaihi minkum, lebih dekat daripada kalian. Walakin la tubsirun, hanya kalian tidak bisa melihat. Jadi yang asalnya tidak kasat mata menjadi kasat mata. Malaikat pencabut nyawa bisa dilihatnya, malaikat penjemput nyawa bisa dilihatnya. Allah juga dekat dengannya, bahkan kemudian sesuatu yang gaib sudah tidak digoibkan lagi, karena waktu itu sudah tidak perlu iman lagi. Dan kalau nyawa sudah di tenggorokan, tidak lagi taubat diterima karena tadi yang asalnya wajib diimani sudah tidak wajib lagi. Kemudian yang selanjutnya wakila man raqa, dikatakan kepada orang yang sedang sakratul maut itu, siapa yang dapat menyembuhkan. Jadi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakratul maut. Jangankan untuk menghilangkan rasa sakit, untuk mengurangi rasa sakit saja tidak ada obatnya, tidak ada obatnya. Termasuk tadi pengobatan spiritual yang bernama ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu bacaan atau doa yang dibacakan untuk memohon kesembuhan dari penyakit, gangguan jin, sihir, atau untuk perlindungan dari ain, mata jahat, dan hasad, iri, dengki. Jadi banyak sekali manfaat ruqyah itu. Tapi untuk penyakit yang satu ini, yang bernama at-taroki, yang bernama sakratul maut, itu tidak ada gunanya, sia-sia itu. Kemudian ruqyah digunakan untuk memohon kesembuhan kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Seperti apa? Surat Al-Fatihah. Jadi hafal. Ruqyah itu mudah, ruqyah itu. Jadi kalau bisa jangan minta di ruqyah. Meruqyah sendiri aja, baca surat Al-Fatihah. Waktu itu ada kepala suku yang digigit kalajengking oleh sahabat, dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian qadarullah, dengan izin Allah sembuh. Atau yang disebut ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 205 pasti hafal semua itu. Bahkan ini bisa untuk menjauhkan jin dari tempat tidur kita, bahkan untuk menyelamatkan kita dari gangguan jin, di antaranya menciptakan mimpi buruk. Jadi kalau mimpi baik dari Allah tuh, kalau mimpi buruk dari setan. Jadi ada jamaah yang nanya, sudah 3 kali sholat istikharah, kemudian malamnya dia mimpi istrinya meninggal,
Tapi ketika istrinya meninggal, dia tidak sedih, dia senang banget. Apa maknanya? Ya. Saya katakan, kalau mimpi buruk, mimpi sedih, mimpi yang menakutkan, mimpi yang tidak menyenangkan, jangan disampaikan kepada orang lain, ya. Sekalipun terhadap orang yang paling dekat, kepada istri, jangan. Ya. Maka ruqyahnya apa? Ruqyahnya baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah sedikit ke sebelah kiri, kemudian balikkan bantal. Insya Allah, ya, mimpi buruk itu tidak ada pengaruhnya terhadap, ya, kehidupan, ya, ketika dia bangun. Jadi jangan diceritakan. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, ya. Ya, gitu. Jadi pas mimpi nikah lagi, ceritakan itu kan mimpi baik, ya. Gitu. Kemudian surat Al-Ikhlas, wah itu lebih mudah lagi. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya. Ditambah doa-doa dari Nabi, ya. Doa yang paling pendek apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Kalau ada orang yang mengeluh sakit kepada kita, ya, bikin dia gembira, bikin dia senang. Ya, kenapa gembira? Karena dapat surga. Kenapa senang? Karena sakit itu sejatinya bentuk kasih sayang Allah, ya. Jadi tahur, ya, dengan sakit itu maka dosa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dibersihkannya emas dan perak, ya, dengan api, ya. Jadi ada dosa yang dibersihkan dengan apa? Dengan sakit, ada itu, ya. Sampai sakit karena ditusuk duri itu. Ya, dan orang yang beriman itu terus diuji oleh Allah sampai ketika kembali menghadap Allah tidak bawa dosa. Hati-hati tuh kalau mati bawa dosa, itu ancamannya neraka jahanam. La yamutu fiha wala yahya. Baca surat Toha nanti, ya. Kemudian ada dua macam ruqyah. Pertama ruqyah asyariyah, ya. Apa ruqyah asyariyah itu? Ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Bacaan dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dilakukan dengan niat meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang menyembuhkan. Dokter, obat, rumah sakit, ya, ya, itu hanya mengobati, sedangkan yang menyembuhkan Allah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Jadi anta syafi, hanya Allah yang menyembuhkan. Manusia hanya ikhtiar dengan obat, kemudian berdoa, ya. Kalau belum sembuh, sabar, ya. Kemudian ada juga ruqyah yang tidak syariah, tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Yang paling mudah, ya, ada unsur bid'ahnya, ada unsur syiriknya, ada itu, ya. Kemudian dalam waktu yang sama dengan bahasa yang tidak dimengerti, ya, yaitu mantra, jampi-jampi, jangjawokan, ya, nggak bisa dipahami itu, ya. Di sini ada yang hafal jangjawokan, ya. Itu nggak tahu itu bahasa apa, gitu, ya. Itu ada sima aing, sima maung, kan gitu, ya. Terang-terang polentrang, silonok paen nunutan, gitu, ya. Wah, ya kayak gitu itu. Katanya itu untuk supaya tidak hujan, apa tuh, ya. Atau hujan supaya berhenti, kan. Ya seperti waktu kemarin, ya, waktu balap di mana itu kan menggunakan jasa itu, ya. Ya. Media juga tidak masuk akal, kan. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, ada garam dan sebagainya, kan. Gitu. Jadi nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Jadi dengan bahasa yang tidak mengerti, atau minta bantuannya bukan kepada Allah, kepada jin, ya. Atau menyalahi syariat. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW, ya, atau syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat Islam yang terakhir, ya, tidak boleh minta bantuan kepada jin. Suratnya jadi khusus surat jin, ya, surat 72, ya. Itu ayat 6 tuh. Tidak boleh itu minta bantuan kepada jin. Nambah dosa, nambah sesat, ya, sembuh kagak, dosa iya, kan gitu, ya.
Kemudian syarat ruqyah syariah hanya menggunakan ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat Allah atau doa dari Nabi al-ma'thurat itu. Ya. Jadi al-ma'thurat itu sebenarnya ya, kita baca pagi dan petang itu dalam rangka ya preventif untuk mencegah dari ya, sakit ya, akibat gangguan jin ya, atau gangguan setan. Nah, ketika bayi dilahirkan ada ruqyahnya kan? Seperti Rasul meruqyah Hasan dan Husain cucunya. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin lama wa min kulli ainil lama. Ya, minta dilindungi itu cucunya dari apa? Dari setan dan binatang buas, serta dari pandangan mata yang punya penyakit ain. Ya. Kemudian dengan menggunakan bahasa Arab ya, atau bahasa yang dipahami artinya, gitu kan? Walaupun bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis. Ya. Seperti untuk menghadapi sakaratul maut, ya, karena datangnya tiba-tiba, biasakan kita ya berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis, ya, tapi mengandung makna yang luar biasa. Disusun oleh ulama yang saleh, ulama yang faqih itu ya. Itu semua yang dibutuhkan oleh orang mati ada di sana tuh, ada di sana. Silakan nanti ya, simak artinya tuh. Kemudian ya, meyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah, Allah semata, bukan dari ruqyah, bukan dari tukang ruqyah, bukan dari obat, bukan dari dokter, bukan dari rumah sakit, bukan, dari Allah kesembuhan itu. Ya. Kemudian wa dhanna annahu firaq. Ketika orang sedang sakratul maut, dia baru yakin itulah saat berpisah dengan dunia, saat berpisah dengan yang dicintai, anak, istri, keluarga, kekayaan, jabatan, udah dipisahkan Allah SWT. Ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa tafatis saku bisa, saking sakitnya sampai betis kanan dan kiri saling bertautan. Itu kan untuk menahan sakit itu begitu ya diantaranya ya. Nah, betis kiri, betis kanan ditautkan ya. Nah, kemudian ila yauma idinil masa. Kenapa? Karena kepada Tuhan mula pada hari itu ya kamu dihalau ya. Jadi maka bertemulah antara dahsyatnya akhir kehidupan dunia dengan dahsyatnya permulaan kehidupan akhirat. Bertemunya itu di sakratul maut. Jadi ketika orang mengalami sakratul maut, sejatinya itu ada pertemuan antara dahsyatnya akhir ya, apa kehidupan di dunia yang fana dengan dahsyatnya ya permulaan kehidupan di akhirat. Bertemunya di sakratul maut. Makanya tidak ada pengalaman yang paling menakutkan, tidak ada pengalaman yang paling menyakitkan yang dialami oleh manusia di dunia selain daripada sakratul maut. Tapi kehidupan setelah mati lebih menyakitkan lagi, lebih menakutkan lagi. Ya. Jadi makanya ya. Kalau kita ingin diringankan menghadapi sakratul maut yang setelahnya insya Allah dimudahkan ya, menempuh perjalanan menuju akhirat ya, maka perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, perbaiki akhlak, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, tingkatkan amal ya. Ada iman, Islam, ihsan ya. Itu persiapan untuk menghadapi kematian ya. Di sini jelaskan ya, ketika manusia dihalau, ya, digiring, itu tidak sendiri-sendiri, ya, secara berombongan. Jadi ada komunitasnya, ya. Manusia itu tidak bisa sendiri, kecuali ketika dihisab. Ketika dihisab sendiri-sendiri itu. Tapi kemudian setelah divonis, maka orang yang divonis bahagia akan digiring ke surga, ya, sebagai orang yang bertakwa. Sedangkan ya,
orang yang kafir, ya. Orang yang kafir bersama komunitasnya itu akan digiring secara berombongan ke neraka. Jadi ada malaikat yang namanya Sa'id dan Syahid, ya. Itu ditugaskan secara profesional, ya, untuk menggiring orang yang bahagia ke surga sampai pintu surga. Nanti disambut oleh malaikat penjaga pintu surga, atau digiring ke neraka sebagai orang yang celaka, ya. Disambut oleh penjaga pintu neraka. Jadi imma, ya, ilal jannah wa imma ilan nar. Jadi apakah ke surga atau ke neraka. Ini tafsir al-Muyassar. Ini tafsir kontemporer, ya. Tafsir yang disusun oleh para ulama, para mufassir di bawah pengawasan kerajaan Saudi. Itu kalau punya Quran Android itu di-download, ya, tafsir Muyassar. Bagus banget itu. Singkat, padat itu, ya. Kemudian orang-orang kafir akan dihalau ke neraka, ya, jahanam setelah diponis sebagai orang yang celaka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, ya. Surat Az-Zumar itu orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Surat apa? Az-Zumar 71. Sedangkan orang yang bertakwa kepada Allah dihalau ke surga setelah diponis sebagai orang yang bahagia, sa'id. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ya, luar biasa nih, ya. Gitu. Makanya menyikapi bulan suci itu pertama, ya, tinggalkan segala bentuk kedzaliman, ya. Terutama kedzaliman terhadap diri sendiri, berbuat maksiat. Yang kedua, ya, jauhkan segala bentuk kesyirikan. Baru yang ketiga, tingkatkan ketakwaan untuk menjalin kebersamaan dengan Allah. Di antaranya insya Allah, ya, akan digiring ke surga, ya. Kemudian fala saddaqa wala shalla, ya. Jadi ada 3 sebab, ya, manusia celaka kemudian digiring ke neraka akibat kufur. Sebab yang pertama, tidak membenarkan Al-Quran tadi, ya, tidak membacanya, tidak mengajinya, tidak mengkajinya, sampai kemudian tidak meyakininya dan tidak mengamalkannya. Itu akan digiring itu ke neraka. Yang kedua, tidak sholat. Bayangkan, tidak sholat, ya. Jadi jangan dianggap remeh itu sholat itu, ya. Walaupun saumnya rajin, ya, bahkan ikut jihad misalnya ke Palestina, tapi tidak sholat, digiring itu ke neraka, ya. Fala sodako wala sholla, ya. Kemudian yang ketiga, mendustakan Rasulullah. Jadi tidak mengikuti sunnahnya, kemudian tidak menghidupkan sunnahnya. Orang yang mengikuti sunnahnya insya Allah akan dicintai oleh Allah, diampuni dosanya. Sedangkan orang yang menghidupkan sunnahnya akan dapat bonus yang bernama Al-Kautsar, sebuah telaga, ya, yang airnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih manis daripada madu, kemudian sepanjang tepiannya itu digelar kemah-kemah, yang gelas untuk minumnya saja sebanyak bintang yang ada di di langit, di dalamnya banyak bidadari yang dipingit. Luar biasa tuh, ya. Kemudian walakin kadzdzaba wa tawalla, ya. Itu penyebab orang digiring ke neraka, mendustakan Rasul kemudian berpaling dari kebenaran. Setiap kita bangun malam mau sholat tahajud, kita diingatkan dengan kebenaran yang wajib kita yakini, jangan kita dustakan. Pertama Allah, yang kedua firman Allah, yang ketiga janji Allah, yang keempat bertemu dengan Allah, yang kelima surga Allah, yang keenam neraka Allah, yang ketujuh para nabi, yang kedelapan Nabi Muhammad SAW, yang kesembilan as-sa'ah, tentang hari haknya kiamat yang Allah saja yang tahu. Nabi cuma dikasih tanda-tandanya, ya. Di antaranya apabila, ya, seorang budak melahirkan tuannya. Jadi dekadensi moral itu. Jadi anak sudah tidak ada hormat lagi kepada orang tuanya. Orang tuanya dijadikan bapak babu atau pembantunya. Kemudian, ya, itu saling berlomba, ya, bikin bangunan, ya, tingkat tinggi. Padahal dia kerjanya pengembala. Itu sindiran untuk orang Arab.
Sebab sekarang orang Arab itu sudah terlalu hidup mewah dan berlebihan ya. Ya, dia bikin bangunan yang paling tinggi 1 kilometer lebih tuh. Kemudian bikin kota, berapa triliun tuh ya, bikin kota. Kemudian laut dipindahkan ke padang pasir, luar biasa itu. Ya, itu tidak cukup dengan uang yang sedikit itu. Ya, bahkan sekarang itu ya dia ingin tidak tergantung dengan yang namanya minyak. Dia buka proyek ya, wisata, bikin dinasti wisata, dan itu biayanya luar biasa. Tapi konsekuensinya itu agak kurang ketat dengan kemaksiatan kan. Bioskop dibuka, konser musik dibuka, banyak kemaksiatan yang terjadi di sana. Ya. Jadi ada di balik ya, yang namanya kemaksiatan. Ya. Di negeri-negeri yang bernama negeri Arab itu. Bahkan hati-hati ketika baca Al-Quran, ternyata orang Arab itu oleh Allah disifati dengan 2 sifat, asyadu kufron wa nifakon ya. Jadi manusia yang paling kufur dan manusia yang paling munafik itu apa? Orang Arab itu. Hati-hati itu ya. Orang Arab. Al-Quran itu surat apa nih? Ustaz tahu tuh ya. Ya. Kemudian tsumma dzahaba ila ahli yatamata, sombong ya. Dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Jadi ada komunitasnya ya, yang menghina, membuli, menjelek-jelekan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an ya. Orang yang kemudian menegakkan kebenaran dibuli itu ya. Kemudian aula laka fa'aula. Akibatnya celakalah kamu maka celakalah. Jadi sekali lagi ya, celakalah kamu manusia maka celakalah. Jadi secara umum surat Al-Qiyamah ayat 27 sampai 35 ya, 26 ya, ditujukan kepada orang yang mengingkari hari kiamat ya, sebagai hari kehancuran, sebagai hari kehancuran alam semesta, kebangkitan dari alam kubur, kemudian hisab dan hari pembalasan surga atau neraka. Kemudian secara khusus ya ditujukan kepada orang yang bermaksiat terus-menerus. Balil insanu liyabjuro amamah. Jadi kalau orang sudah tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia akan terus-menerus buat dosa dan maksiat. Sudah tidak takut lagi, tidak malu lagi, bahkan kemudian bangga ketika mengupload konten-konten maksiat ya. Jadi ternyata tidak pandang bulu siapapun yang buka, pasti itu mau ustadz mau siapa yang ditampilkan itu kemaksiatan kan itu ya. Kadang-kadang berat banget itu bermain HP itu. Siap nggak kita? Cepat kita pindahkan itu. Banyak itu. Ada konten-konten jorok ya dan lain sebagainya ya. Itu mereka bangga mengupload. Demi apa? Mungkin demi uang ya. Karena kalau yang ngerti bisa menghasilkan duit banyak ya. Padahal yang diuploadnya kemudian kemaksiatan. Kalau dia sadar, walaupun dia sedang tidak aktif, dia sedang tidur, itu ketika kontennya dibaca, maksiatnya ditonton, kira-kira dosanya terus mengalir nggak? Terus mengalir. Demikian pula kalau konten yang kita upload itu yang baik-baik tentang ilmu dan sebagainya, kemudian dibaca orang, walaupun orangnya sudah mati, terus kebaikannya mengalir. Itu bagian daripada sedekah jariyah ya. Jadi kemudian ya, yang dibawa oleh Rasul yang kemudian diingkari oleh mereka itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang kedua, Al-Islam sebagai agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi ada orang yang tidak suka dengan Al-Quran. Ada orang yang tidak suka dengan Islam. Siapa orang kafir? Ya. Makanya tugas kita itu bagaimana menjadikan Al-Quran dan Islam itu ya menjadi yang paling unggul di atas agama-agama yang lainnya ya. Liyudhhirahu ala dini kullihi ya. Wallahu a'lam ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ada? Ya. Ada? Ini materinya sudah di-share ya ke Pak Sodiki, ke Pak Z ya, kepada Pak Jiljal juga ya. Cuman Pak Edi Hambili saya cari ininya nggak ketemu ya.
Tapi tolong di share ke grup ya. Sekarang alhamdulillah di sini lengkap ya, ada videonya juga ya. Ya, ada? Ya, kalau tidak ada, ya silakan Pak Haji. Ya. Ya Umi katanya kalau dia bertanya, pakai kertas boleh. Kesempatan diberikan. Ya. Seorang beriman dan ruhnya dibungkus kain kafan. Iya. Nah, bagaimana orang yang tidak beriman? Dapat dari hadis katanya dilepas begitu aja. Sama, dijemput oleh malaikat penjemput. Maksudnya Ya. setelah ini dibiarkan Enggak dibawa juga, bahkan malaikat yang ada di sekitarnya yang dilewati itu mencium bau busuk yang sangat luar biasa. Sedangkan orang yang beriman mencium mencium wangi yang luar biasa. Jadi karena minyak wanginya minyak wangi dari surga. Kalau minyak wangi di dunia yang namanya kasturi katanya bau aki-aki ya. Tapi kasturi itu justru itu atau misik ya, itu minyak yang paling wangi itu. Bahkan salah satu ya keistimewaan penghuni surga itu dikasih minuman ya dari tempat yang tutupnya saja wanginya sewangi minyak misik, itu luar biasa itu ya. Jadi sama dibawa naik itu ya. Jadi disetorkan dulu kepada Allah, dilaporkan dulu kepada Allah sebelum dibalikan, dimasukkan ke alam barzah atau alam kubur ya. Dan itu alam gaib ya, bukan budi dharma, bukan. Itu namanya lahat kalau budi dharma ya. Tapi kalau alam kubur itu namanya barzah, pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Mau balik ke dunia nggak bisa, kan ada orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya, kemudian dia minta izin ya untuk pulang ke keluarganya, ngasih bocoran. Tapi kemudian ya disuruh tidur seperti tidur pengantin dalam tempat yang diluaskan seluas-luasnya, seluas mata memandang, diterangi kuburannya kan gitu ya. Kemudian yang asalnya menakutkan jadi menyenangkan. Jadi walaupun kemudian kiamat itu masih lama, bagi penghuni kubur itu sangat sebentar sekali. Beda dengan penghuni neraka itu ya, yang asalnya cuma 1 meter jadi sempit dan menjepit gitu, menjepit ya. Sampai kemudian gemertaknya tulang ketika dijepit oleh kubur itu terdengar dan menjerit histeris, jeritanya terdengar oleh semua yang ada di dekat kuburannya, kecuali 2 katanya, jin dan manusia. Dia tidak mendengarnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan ada lagi. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.